Who draws the line between forgery and feeling inspired? Who defines derivative versus being admired? Who decides what original means? Ngerepotin kemana-mana. Selamat datang di Ngerepotin Kemana-Mana. Kali ini kita hadir di SMP Negeri 2 Medan, di mana ada cerita inspiratif yang kita angkat untuk menginspirasi generasi muda yang penuh semangat. Duta Kesehatan Indonesia, kita berfokus untuk memberikan informasi tentang kesehatan secara general kepada masyarakat, menjadi ambasador kesehatan di Indonesia, dan dimulai itu dari provinsi kita sendiri, kota kita sendiri, daerah kita sendiri, seperti itu. Untuk anak muda sendiri, saat ini teknologi sudah begitu pesat berkembang, sehingga informasi kesehatan itu sangat mudah untuk disebarkan dan juga dicerna oleh masyarakat, baik itu anak muda sendiri, semua kalangan usia itu sangat-sangat mudah untuk mendapatkan informasi kesehatan. Tapi permasalahannya adalah terlalu banyak informasi kesehatan yang diberikan kepada publik, sehingga masyarakat itu menjadi overwhelmed dan sulit membedakan informasi yang tepat dan informasi yang tidak tepat. Karena banyak sekali sekarang edukasi kesehatan itu yang kurang tepat dan cenderung menyesatkan masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, dan itu sangat tidak baik seperti itu. Untuk kesadaran sendiri, saya rasa masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang kesehatan mereka secara umum, baik itu saya berfokus pada gigi, baik itu kesehatan mereka secara general, hipertensi, dan lain-lain, masih banyak yang belum sadar. Tetapi dengan teknologi ini, banyak masyarakat yang kemudian menjadi lebih sadar, Kak, seperti itu. Untuk program saya terkait mempromosikan kesehatan, saya mempunyai program yaitu Healthcation, di mana saya mempromosikan tentang kesehatan kepada semua kalangan masyarakat. Dan karena saya merupakan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, saya berfokus untuk mempromosikan kesehatan tentang gigi dan mulut, mulai dari karies, periodontitis, gingivitis, dan juga apa sih penyebab dari permasalahan gigi tersebut dan bagaimana cara pencegahannya. Bukan hanya itu, saya juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit menular seperti HIV/AIDS. Harapannya saya berharap begitu besar untuk semua masyarakat menjadi lebih sadar tentang kesehatan mereka, karena biaya kesehatan cukup mahal, sehat itu mahal, dan saya berharap supaya semua orang memperhatikan kesehatannya, mulai dari gigi dan mulut, kesehatan secara general, dan kesehatan mental juga tentunya. Dan untuk menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal-hal kecil, dan saya rasa saya juga berharap pemerintah tetap memperhatikan kesehatan pada masyarakat dan bekerja sama tentunya dari berbagai stakeholder dan juga masyarakat untuk mencapai Indonesia yang sehat, seperti itu, Kak. Sebagai seorang apoteker dan tenaga kesehatan, saya sangat aware tentang kesehatan di daerah saya. Terkhususnya di Kota Medan itu, karena saya seorang apoteker ya, Kak ya, saya terkhususnya menyoroti kasus resistensi, seperti resistensi antibiotik. Ini merupakan hal yang lazim, sangat sering terjadi di Kota Medan sendiri. Tentunya ada yang mempengaruhi hal itu terjadi. Ternyata setelah saya observasi dari kegiatan-kegiatan bersama farmasi dan stakeholder lainnya, itu resistensi antibiotik ini karena masyarakat tidak aware dalam penggunaan antibiotik. Kemudian pembelian antibiotik yang sangat bebas. Kebetulan saya memiliki kesempatan menjadi perwakilan dari Indonesia ke Amerika Serikat, belajar tentang kesehatan. Nah, di sana tuh saya belajar bahwa kesehatan, terkhusus regulasi penggunaan obat itu sangat ketat. Bahkan bisa dikatakan resistensi di daerah yang saya pergi kemarin itu di Universitas of Connecticut, bahkan itu tidak ada terjadi resistensi karena mereka itu regulasinya udah sangat-sangat bagus. Kemudian edukasi tentang penggunaan antibiotik juga sudah baik. Ini merupakan hal yang serius karena antibiotik sendiri untuk development-nya, pengembangannya itu membutuhkan dana, waktu yang panjang. Sementara jika bakteri itu sudah resisten ini, untuk menemukan antibakteri yang baru, untuk membunuhnya itu membutuhkan dana dan waktu yang besar. Maka dari situ saya melihat edukasi kepada masyarakat tentang obat,
yang sejalan dengan program saya, yaitu Tanya Obat, Tanya Apoteker, dengan harapan program ini dapat memberikan informasi mengenai bukan hanya antibiotik, tetapi penggunaan obat lainnya kepada masyarakat. Program Tanya Obat, Tanya Apoteker ini merupakan suatu program kesehatan yang memiliki misi untuk memberikan informasi mengenai penggunaan obat kepada masyarakat, sehingga kita dapat mengurangi kasus-kasus seperti resistensi antibiotik dengan cara mengedukasi masyarakat. Karena setelah saya melakukan internship di rumah sakit, di public health center lainnya seperti puskesmas, banyak pasien itu contohnya dia diresepin antibiotik 7 hari nih, harus dikonsumsi selama 7 hari. Tapi dia karena merasa dia udah baikan, dia hanya mengkonsumsi 3 hari. Nah, itu akan menyebabkan resistensi antibiotik pada saat dia sakit dengan penyakit yang sama yang harusnya diobati dengan antibiotik yang pernah dia konsumsi, karena si bakterinya itu sudah resisten sehingga antibiotik itu tidak dapat bekerja lagi karena penggunaan obat yang tidak sesuai dengan indikasinya, dosisnya, frekuensinya. Itu sangat penting. Terkhusus untuk Kota Medan ya, saya berharap masyarakat terkhusus untuk kalangan muda ini lebih aware tentang kesehatan, bukan hanya tentang resistensi. Banyak hal isu-isu lain yang terjadi di Kota Medan seperti penularan penyakit-penyakit HIV, kemudian TBC. Ada banyak juga masyarakat yang belum tahu gimana sih cara prevent ataupun pencegahan penyakit-penyakit tersebut. Maka dari itu saya berharap dengan adanya program ini terkhusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan obat yang baik dan benar. Kemudian bukan hanya itu, saya juga concern dalam pencegahan penyakit-penyakit menular yang harapannya dapat membantu stakeholder seperti perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah penyakit menular di Kota Medan. Dari program Healthcation Zuliko dan Tanya Obat Tanya Apoteker dari Rasme, kita belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan bijak dalam penggunaan obat. Semoga program mereka menginspirasi kita untuk lebih peduli pada kesehatan diri dan sekitar. Terima kasih sudah mengikuti Ngerepotin kemana-mana. Jangan lupa like, subscribe, dan stay tune terus di Ngerepotin. Sampai jumpa di cerita inspiratif lainnya. Ngerepotin kemana-mana.